Sama kita lanjut mendengarkan bab 6 Mangatun listeners, masih dalam cerita terpaksa menikah. Kali ini judulnya adalah Makan Siang. Sekali lagi sebelum membacakan isi bab 6, there is the same reminder that I should read for all of you. Hai, please jadilah pembaca yang bijak, jangan membandingkan karya novel ini dengan novel lainnya. Apalagi sampai menyebut merek dan membanding-bandingkan karakter pemerannya. Author memang sengaja membuat karakter Satya dan Adelia seperti itu. Tidak suka, silahkan out. Follow Instagram nona.kireina. Dan another note, ini hanya cerita fiksi, jadi suka-suka author ingin berimajinasi seperti apa. Matahari semakin tinggi, that's already entering the story. Let me repeat it for you. Matahari semakin tinggi peredarannya, waktu menunjukkan pukul 14.38 siang. Adelia merebahkan tubuhnya di sofa kamar sembari memainkan HP-nya. Ia mencari informasi mengenai cara dan kiat membangun usaha butik. Jarinya asik berselancar di mbah Google hingga wajahnya menjadi tegang. Bagaimana tidak? Modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Gaji per bulannya saja tidak sampai setengahnya. Begitu tegangnya hingga tak menyadari kini Satya berdiri di sebelahnya. Satya mengejutkan Adelia dengan merampas HP-nya. Astaga! Segera ia berdiri saat tahu suaminya menatapnya demikian. Serius sekali wajahmu. Apa yang sedang kau lihat? Pandangannya beralih ke HP Adelia. Bukan apa-apa, Tuan. Tolong kembalikan HP saya. Adelia hendak merebut paksa, namun tangannya dicengkram kuat oleh Satya. Diam. Tuan, kembalikan. Saya mohon kembalikan HP saya, Tuan. Berisik. Satya duduk di sofa dengan angkuhnya. Oh, kau ingin membuka butik? Bertanya-tanya mengalihkan pandangannya dari HP. Iya, Tuan. Gunakan saja kartu kredit yang kuberikan untukmu. Mudah kan? Satya diam sejenak. Oh, astaga, aku lupa. Bukankah kartu kredit itu sudah berpindah tangan? Menatap kesal pada Adelia. Tuhan, aku melupakan hal itu. Adelia tak berani membalas tatapan matanya dan segera menunduk. Aku sedang bicara, kemana kau melihat? Apakah aku ada di bawah kakimu? Adelia menggeleng namun masih menatap lantai. Hei, bentak Satya sembari menarik tangan Adelia. Adelia yang tak sengaja duduk atau yang memang dipaksa duduk di atas pangkuan Satya, sungguh membuat perempuan itu gugup bukan kepalang. Tuan, kembalikan HP saya. Bukankah aku menyuruhmu untuk diam? Sekarang katakan, dengan cara apa kau akan bertanggung jawab menebus kesalahanmu, hah? Nafasnya menyentuh
Kembalikan HP saya. Bukankah aku menyuruhmu untuk diam? Sekarang katakan, dengan cara apa kau akan bertanggung jawab menebus kesalahanmu, hah? Nafasnya menyentuh kulit leher Adelia, membuat Adelia gugup setengah mati. Tuan, saya... Adelia kembali diam dan tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Kau apa? Satya menyibak lembut rambut Adelia yang terkucir, kemudian meremas ujung rambutnya. Rambut panjang yang halus serta wangi mengikatnya sekencang itu. Apakah dia tidak takut rambutnya akan rusak? Ketukan pintu kamar terdengar. Tuan muda, Tuan Ken datang, beliau menunggu di ruang tamu, seru Fang. Menyingkirlah, kau terlalu berat, lakukan diet. Satya membuka pintu setelah Adelia menyingkir dari pangkuannya. Fang, siapkan makan siang. Baik tuan muda, kau ikut turun ke bawah. Adelia mengangguk dan mengikuti langkah suaminya dari samping. Mereka berjalan beriringan. Ken, ada apa? Saya kemari untuk mengantarkan laporan yang Anda butuhkan, Tuan. Karena kau sudah datang, kita makan siang dulu. Satya menatap Adelia. Apa yang kau tunggu? Adelia mengangguk. Baik, akan saya siapkan. Adelia berlari kecil menuju dapur. Ia ikut membantu Fang menyiapkan makan siang. Satya dan Ken duduk berhadapan di meja makan dengan Adelia yang masih berdiri di sisi suaminya, menyendokkan nasi dan lauk di piringnya. Aroma makanan yang begitu menggugah selera. Tahan Adelia, tahan. Krrr. Keruyuk. Suara perut Adelia memecah keheningan di ruang makan dan membuat Ken mau tidak mau harus menahan tawannya. Maaf, Adelia kikuk dan tersipu malu. Berbeda dengan Satya yang sama sekali tak memperdulikannya. Ia masih menyantap makan siangnya. Di sela-sela makan, Ken, iya tuan, layangkan gugatan ganti rugi untuk wanita itu karena telah berani memakai uangku. Tegas meminta. Adelia yang mendengarnya pun terperangah kaget. Ia menatap suaminya yang tanpa ekspresi sedikit pun. Wajahnya terlihat selalu tenang seperti bayi yang sedang tidur. Itulah tadi isi dari bab 6 makan siang. Kira-kira siapa yang akan menerima gugatan? Di sini wanita karena memakai uangku. Apakah Adelia atau siapa? Kita segera akan kembali bab 7 Mangatun Lovers. Seperti biasa, I will be back. That's why please be patient, wait for me. Saya akan segera kembali Mangatun Lovers untuk membacakan bab 7 and the rest of the story. Stay put, stay tuned, to be continued, bersambung.